Oke, terdengar semuanya dengan jelas. Baik, selamat malam Angkatan 4. Di tengah badai topan Megi, badai topan Mugi ya. Semoga semuanya sehat-sehat, semua aman, terkendali. Kalau banjir-banjir dikit, bocor-bocor dikit biasa kali ya. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang ukuran penyebaran. Yang ini materi terakhir untuk bab statistika atau dispersi. Ya, kalau dalam fisika kita pernah mendengar dispersi cahaya ya. Jadi ketika cahaya mengenai medium yang indeks biasnya berbeda, dia akan terdispersi ya, akan menyebar, terurai. Adikmu namanya Maggie. Nah, untuk ukuran penyebaran yang pertama yaitu rentang dan simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartilnya ada hubungannya dengan kuartil. Masih ingat kuartil kan? Kuartil itu adalah parameter statistik yang membagi sebuah data itu menjadi 4 sama besar ya, menjadi 4 sama besar. Nah, ada Q1, kuartil pertama, ada Q2, terakhir Q3. Inilah yang dinamakan apa? Ini sama dengan nilai tengah ya, median. Nah, apa yang dimaksud dengan rentang? Ya, rentang itu sering disebut juga dengan istilah range. Ya, jadi range atau rentang itu dapat diketahui ya dari pengurangan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Ya, itu rentang. Jadi berapa data paling tinggi di data tersebut dikurangin data yang paling kecil, paling imut seperti saya. Mana data yang paling besar badannya seperti Mugi, atau yang paling imut wajahnya seperti saya. Ya, jadi X max dikurang X min, itu rentang. Dicatat ya rumusnya ya, rentang X max dikurang X min. Rentang data maksimum dikurang data paling kecil. Rentang beda sama rantang ya. Kalau rantang itu kalau ada pesta dapat rantangan. Cuman kalau di Medan nggak ada istilah rantangan. Bapak cuman menjumpai di daerah Jawa ya. Kalau kita pesta dapat rantangan, isinya enak. Udah kangen. Udah lama di Medan nggak dapat rantangan. Isi rantang itu adalah yang paling bapak suka adalah sambal tempe, konyoh buncis. Terus nasinya agak perak-perak. Duh. Masa isi jengkol? Enggak. Mana ada itu Susanti. Isinya biasanya rendang daging, mie kuning, konyoh buncis sama sama kentang, terus tempe orek.
Masa di rantangan ada lembar rendang jengkol lah. Deso tempatnya Eka. Baiklah, kenapa dari rentang jadi rantang jadi isi rantangan ya? Sepertinya semua sudah lapar. Kalau bapak besok pesta isi rantangnya iPhone, tenang aja. Sama pun Mugi, awak pun cuma makan indominya, lapar. Mau masak nggak ada minyak goreng, mau keluar malas. Oke, nah ini rentang. Yang kedua kita belajar tentang eh, hamparan ya. Jadi ini rentang antar kuartil ya, disebut hamparan. Hamparan langit maha sempurna. Itu beda lagi ya. Itu hamparan langit. Ya ini kok ini hamparan dalam statistik. Jadi hamparan statistik itu adalah Q3 dikurang Q1. Ya, kuartil ketiga dikurang Q1. Nah, itu hamparan. Hamparan beda dengan tamparan ya. Saya saya hampar kamu nanti. Hamparanmu terasa sakit di pipiku. Kalau itu beda banget kali Nana. Kelaparan sama hamparan beda. Tapi kalau hamparan sama tamparan beda T aja. Nana nih maksa nih. Oke, rentang max kurang min. Hamparan Q3 kurang Q1. Ya. Nah, sedangkan simpangan kuartil diam nggak kau Eka? Ku tampar kau nanti. Udah dari tadi update update foto terus, keluar di home bapak terus. Nampak kali lagi galau. Apalagi Fitri jadi model dadakan. Ingat Fitri, ingat umur. Malu dilihat anak-anakmu nanti. Ini mak kok narsis banget. Yang eksis itu biarkan anak. Iya iya iya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Daripada ada yang moto, ini kan.
Iya, dipaksa pastikan. Foto aku please, foto aku. Oke, yang ketiga simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu rumusnya setengah H, ya. Jadi lambangnya KD, itu setengah H. Sedangkan H tadi, ngomong H-nya jangan lebar-lebar. Apalagi abis makan rendang jengkol kayak si Eka. Setengah Q3 kurang Q1. Si Fitri nggak bagi rendang jengkol. Lalap si Eka dikasih. Awak nggak dikasih-kasih. Nah, ini ulangan ya. Jadi Q3 mencari kuartil ya. Jadi kalau nyari rumusnya ini ya. Ingat ya. Jadi misalkan Q3 ya. Q3 Q1 ini berarti I-nya 1. I-nya sama dengan 1. Nah, I-nya dimasukkan ke rumus ini. Ya. Jadi 1/4 N plus 1. N itu adalah jumlah data. Nah, untuk misalkan Q3 ya, ini berarti I-nya ada 3, ya kan? Masukkan ke rumus ini. Jadi kalau Q3 I-nya berubah jadi 3. 3/4 Kenapa rumah sebelah terbang kamu yang nggak konsen? Kan rumah sebelah Mugi. Rumah sebelah punya mu juga. Apakah kamu akan menangkap yang terbang itu? Eka kayak baru pertama papan di Taiwan aja. Ntar ya, kok ini nggak bisa itunya, slide-nya. Harusnya bisa. Sebentar.
Mohon maaf sebentar, ada kok servernya bermasalah. Loh, Eka kenapa galau? Habis putus cinta ya? I'm very sorry to hear that. Oke. Nah, sekarang tentukan rentang, harapan, dan simpan kuartil. Masih inget kan? R max min. Ayo, silakan kerjakan. H QD-nya ini berarti kamu harus cari Q3 Q1 nya ya. Masih inget kan? Q3 itu letaknya ada di suku ke, berarti 3/4 kali 7, 15. Q1 nya berarti 1/4 kali N plus 1 ya. N nya ada 14, berarti 15. Nah, ini datanya harus diurutkan dulu ya. Coba sama bisa, datanya diurutkan dulu, cari Q3 nya mana, Q1 nya mana, baru masukkan ke rumus ini. Ada yang udah ketemu berapa Q3 Q1 nya?
Berarti kita urutkan dulu ya. 52 ya. 54 56 57 60 Selain Eka ada yang udah ketemu? Ayo lo, mau ujian Axel lo. Oh, di sini ada 59 terlewat. Ya. 63 65 66. Kita urutkan dulu ya, jangan sampai ada yang terlewat. 67 69 70 72. Tunggu dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Betul. Ini 3 kali 15 11,25. Ya. Yang ini 15 dibagi 4 3,75. Nah, ini kan baru data ke 11/4. Berarti kita harus hitung dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, data ke 11 ini. Berarti dia ada di sini. Inilah Ki 3-nya. Ki 1-nya ada di 1 2 3. Berarti di sini. Ya. Nah, masih ingat kan caranya? Kalau misalkan dia bukan bilangan yang bulat, berarti Ki 3-nya sama dengan data ke 11 67 ditambah setengah kali data sesudah dikurang data sebelum. Berarti 69 dikurang 67. Ya, sama dengan 67 ditambah 69 kurang 67 itu adalah 2 kali setengah 1. Berarti jawabannya adalah 68. Ya. Kemudian untuk Ki 1-nya, Ki 1-nya kita lihat di sini. Ini kan 3,75. Berarti 1 1
2, 3. Ini kan data ketiga. Ini kan data ke 3,75. Nah, 3,75 itu kan di antara 57 dan 59. Di sini ada 59. Berarti di sini sama dengan 57, ya kan? Ditambah setengah Bapak ngetiknya ngajarnya nggak pakai lampu nih, soalnya kalau dihidupin lampunya si kerucil mau bangun. 59 dikurang 57, ya seperti ini. 59 dikurang 57 2, jadi ketemunya adalah 58. Nah, jadi ini maksimum kurang minimumnya adalah 54, ya kan? Dikurang 72. 72 dikurang 54. Itu maksimum minimumnya. Ya. Ketemunya di sini 18. Nah, ini berarti 68 dikurang 58. Ketemunya 10, ya. Nah, kidenya berapa kidenya? Setengah dari H. Berarti 5. Loh, kok berbeda ini? Ketiganya 67 setengah, 67 setengah, 69. Salah ini. Ini pembahasannya salah ya. Ini salah di sini nih. Ini bukunya salah. Karena nggak mungkin, ya. Kalau di sini 67, di sini 69, ya. Di tengah-tengahnya pasti 68, ya kan? Jadi jawabannya pakai yang ini aja ya, jangan pakai yang ini. Ini yang dari buku berarti salah. Salah di sini sih. Ininya benar sama. Pak, itu 59 ada di mana? Mana? Ini kan 59. Ini kan 59. 54, 56, 57, 59 kan? Kalau Bapak nggak salah mengurutkan harusnya benar. Iya, dapat dari sini. Ini kan di tengah-tengah antara 57. Ini kan ada 59 di sini. Ini Bapak kelewat. Jelek banget ya. Nih.
Nih. Iya, Bapak tadi kelewatan. Ini 57, 59 ya, 60 ya kan? Nah, di sini kan 3/4. Berarti ada di sini dia. Nah, berarti 59 dikurang 57 kali setengah ditambah 57-nya. Ketemu 58. Logikanya kan kayak gitu juga. Di antara 57 sama 59 tengah-tengahnya berapa? 58. Jadi yang dibahas di buku salah ya. Iya, harusnya udah bisa dilihat karena angkanya gampang. Puji Tuhan, alhamdulillah besok libur. Malam Emi. Silakan Emi. Kita belajar tentang penyebaran, ukuran penyebaran dispersi, menghitung rentang, hamparan, dan simpangan kuartil. Ini rumusnya. Rentang itu nilai maksimum dikurang nilai minimum, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kemudian hamparan itu kuartil 3 dikurangi kuartil 1 ya. Kemudian simpangan kuartil itu setengah dari hamparan. Oke ya, Fitri ngerti Fitri? Kok sedikit harus banyak lah. Nggak ngertinya di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Mengurutkan ini bisa ya?
Nah, nyari Q3-nya maksud rumusnya ini 3/4, udah paten ini. Ngerti? Nyari Q3 dan Q1. Ini ngerti ya? Enggak, yang 15 ini enggak. Ini kan tergantung dari, ini kan rumusnya sebenarnya kan N+1. N+1. Oke. Bapak ulangi lagi. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan pelajaran kita minggu lalu. Iya, jumlah seluruh angkanya. Nah, Q3 itu rumusnya udah paten ya, 3/4 kali jumlah data ya. Nah, kalau Q1 ini pun udah paten, depannya pasti jumlah keseluruhan data ya. Bukan jumlah ya sebenarnya, banyak, sorry. Nah, daripada bingung, Bapak takut kalian bingung. Q3 sama dengan 3/4 kali banyak data. Ya. Plus 1. Nah, jadi di sini banyak datanya, kalian hitung keseluruhan berapa? Kan ada 14. Ini kan 1 2 3 4 5 6 7 kan? 7 kali 2 14. Nah, jadi 3/4 kali 14 tambah 1, makanya tadi 3/4 dalam kurung 14 tambah 1 15 kan? Ketemu 11,25. Nah, jadi ketemu Q3-nya 11,25. Ngerti? Sampai sini gimana? Fitri? Nana? Ya. Jadi 3/4 dalam kurung 14 ditambah 1. 14 dari mana, Pak? Dari banyak datanya. Ini kan di sini 14 calon. Ya, ditambah 1, 15. Dikalikan seperti biasa sebenarnya. Tapi ini bukan jawaban. Ini bukanlah nilai Q3 dan Q1, tapi hanya menunjukkan bahwa Q3 itu berada di posisi data ke 11,25. Ya, ini kan kalau
kalau sudah diurutkan ya, nggak boleh kalkulator ya, nggak boleh kalkulator. HP pun nggak boleh, HP masuk tas. Tenang aja, nanti kan dikasih kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal itu misalkan seperti ini. Nomor 1 misalkan matematika, rumus mencari rentang dari data, seperti itu. Berarti kalian pelajarilah tentang data itu apa gitu. Ya, kan soalnya pilihan ganda, bisa cap cip cup kembang kuncup ya. Dan lulus gak harus dapat 100 semua baru lulus sih. Ya, 54, 56, 57. Nah, ini. Jadi, data ke 3,75 itu artinya data ini data pertama, data kedua, data ketiga. Nah, ini data keempat. Nah, 3,75 berarti kan antara data ketiga dan data keempat. Nah, inilah untuk mencarinya. Ya. Jadi 57 ditambah setengah kali data sesudah sama data sebelumnya, karena berada di tengah-tengah kan. Jadi 59 dikurang 57 dikali setengah, ketemu 58 ya. Oke, lanjut ya. Nah, parameter selanjutnya adalah rataan simpangan, ragam, dan simpangan baku. Nah, jadi yang untuk mencari rataan simpangan ya, kita memakai rumus ini, RS. RS itu ya artinya adalah sigma dari nilai mutlak ya. Jadi kalau ada seperti ini, misalkan X ya, ini artinya nilai mutlak. Nah, nilai absolut ya. Kalau nilai mutlak itu artinya selalu positif. Jadi misalkan nilai mutlak negatif 2 itu sama dengan 2 ya. Jadi kalau ada tanda seperti lurus dengan 2 ini, seperti pagar ini, artinya nilai mutlak. Semua bilangan yang di dalam nilai mutlak itu bernilai selalu positif ya. Jadi rataan simpangan itu
bisa dicari dengan rumus sigma. Sigma itu penjumlahan ya, kalau ada tanda sigma itu artinya penjumlahan, dijumlah. Penjumlahan dari nilai data pertama dikurangi rata-ratanya. Jadi kita harus cari dulu ini nilai rataan ya. Jadi RS itu rumusnya sigma nilai mutlak XI nilai data pertama misalkan dikurangi nilai meannya, nilai ratanya, rata-ratanya ya. Misalkan ada data 1, 2, 3 ya. Nah, berarti ini X1 ya, ini X2, ini X3. Ini data pertama, data kedua, data ketiga. Ini bisa Bapak tulis sama dengan XI. Nah, kemudian kita harus cari rata-ratanya. Berapakah rata-ratanya? 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 3 ya, sama dengan 6 dibagi 3. Rata-ratanya 2 ya kan. Nah, gimana mencari rata simpangan? Mencari simpangannya berarti nah tadi 1, 2, 3 ya. Ini X1 data kedua, data ketiga, atau ini disebut juga XI. I itu bisa 1 ya. I itu bisa mewakili 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dari soal ini berapakah X rata-ratanya? Jumlah ya dibagi banyak data. Banyak data sama dengan 2 ya. Nah, mencari rataan simpangannya bagaimana? Sama dengan sigma. Yang pertama adalah 1 dikurang 2 ditambah ini nilai mutlak ya, 2 dikurang 2. Dari mana Pak? Ini ya, ditambah 3 dikurang 2 dibagi 3 ya, banyak data. Berapa? 1 dikurang 2 kan negatif 2 ya. Kemudian karena ini nilai mutlak, ini jadi tetap 2 ya, ditambah 2 kurang 2 0 ditambah 1. Rataan simpangannya adalah 1.
Ini ada yang bingung rataan simpangan? Satu itu data X pertama dikurang rata-ratanya. Ini rata-ratanya. Ini rata-ratanya. Ini data satu, ini data ini. Jadi ini dikurangkan. Ini ya. Data 2 ini. Terus ini 2, ini ke sini. Ini rata-rata dikurangkan. Nanti ini 3 juga sama. Ini dia. Ini 2-nya ke sini juga. Ini banyak data. Ada 1, 2, 3. Jadi bagi 3. Bisa dipahami? Sigma berarti 2 ya Pak. Sigma itu artinya penjumlahan. Nah, kita kalau ada tanda misalkan sigma X ya, itu artinya X1 ditambah X2 gitu ya. Sigma bukan 2 ini dari hasil ini. Sigma itu nggak ada nilainya. Sigma itu artinya penjumlahan. Karena kan tanda mutlak. Tadi kan rumusnya kan sigma tanda mutlak XI dikurang X rata-rata. Kan udah Pak jelasin. Kalau ada tanda mutlak semua jadi positif. Oke. Jadi 1 dikurang 2 kan min 2. Karena ada tanda mutlak, dia jadi 2. Ya. 2 kurang 2, 0. 3 kurang 2, 1. Ya. Ini kalian belajar. Kalau ada tanda mutlak, berarti dia harus 0. Harus positif. Nah, untuk data berkelompok rumusnya hampir sama ya. Nanti kita lihat di contoh soal aja. Sama aja dia, nilai mutlak X kurang X rata-rata. Ya. Nah, kalau ini ragam. Nah, ragam itu mirip seperti simpangan kuartil tadi ya, seperti ini. Rataan simpangan, bukan seperti rataan simpangan, tetapi dia di sini dikuadratkan. Kok tadi kan rataan simpangan kan rumusnya kan sigma mutlak XI dikurang X rata-rata ya dibagi N. Nah, di sini sama aja, cuman dia dikuadratkan. Terus nilai mutlaknya dihilangin. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan diketahui data seperti ini 35, 47, 39, 45, 40, 32, 42. Nah, ditanya adalah rataan simpangan RS ya,
ragam, S kuadrat, dan simpangan baku. Simpangan baku itu adalah akar dari ragam, ya. Jadi S-nya berapa. Nah, jadi caranya adalah ini kita cari dulu rata-ratanya, ya. Coba kita cari rata-ratanya. Berarti rata-ratanya X, rata-ratanya adalah berapa? 35 ya, ditambah 47 tambah 39 tambah 45 tambah 40 tambah 32 tambah 42. Nah, ini dibagi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi 7. Berapa ketemunya? Ayo, ada yang mencari? Ini pada tidur semua ya? Mari kita tidur. Bapak pun sebenarnya males banget tadi mau ngajar. Ketemunya 280 ya. Ya, 280 dibagi 7. 40. Ya. Jadi ketemu 40. Berarti selanjutnya kita kurangkan, ya. Yang pertama ini diurutkan ya. 32, ini 32 dikurang 40. Nah, oke, nilai mutlak ya. 32 kurang 40 berarti kan harusnya nilainya minus 8 kan. Nah, jadi 8. Ini 8. 35 dikurang 40 berapa? 5. Ya kan? 35 dari mana? Dari sini. Ya. Dikurangi 40. 40 ini. 39. 39 dikurangi 40. 1. 40 dikurang 40, 0. 42 kurang 40, 2. 45 kurang 40, 5. 47 kurang 40, 7. Dibagi 7. Kenapa 7? Karena ada 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 8 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 0 tambah 2 tambah 5 tambah 7 dibagi 7. Ketemu pasti 28/7 sama dengan 4.
Oke ya. Selanjutnya simpangan baku, hampir sama seperti tadi tapi dikuadratkan. Ini kan ya, ini kan ini kan mirip, coba ditengok. Ini dengan ini kan mirip, cuman dia dikuadratkan, semua dikuadratkan, ditambahkan dibagi 7 ya, sama seperti ini tapi dikuadratkan, kemudian ditambahkan dibagi 7 ketemu 24. Nah, ini namanya ragam S kuadrat. Sedangkan simpangan baku itu adalah akar dari S kuadrat ya. Jadi 24 akar 24 4,9. Itu aja. Itu untuk rataan simpangan, kemudian ragam dan simpangan baku. Penjabarannya sama, atas bawah sama, cuman kalau yang diragam ini dikuadratkan aja. Oke nak, nanti coba ya dikurangkan. Kalau ini nggak harga mutlak ya, kalau di sini nggak harga mutlak. Kenapa? Karena dia udah dikuadratkan. Jadi meskipun ketemunya negatif, ya ini ketemu negatif, karena dikuadratkan dia pasti ketemu positif seperti itu. Gampang. Pokoknya kalau statistika itu hafal rumus udah bisa. Tenang, nggak keluar seperti ini. Nanti bapak yang bikin soal kalian, jadi yang kuat. Ya, tenanglah. Gak susah-susah. Nanti bapak kasih kisi-kisinya kok. Misalkan statistiknya hitung nilai rata-rata. Ya, kan gampang nilai. Iya, pilihan ganda. Nah, kalau ini data berkelompok ya, ini agak berbeda. Jadi eh, jadi dijabarkan. Ini soalnya kan. Ini soalnya. XI di sini adalah nilai tengah. Ya. Jadi misalkan di sini ini 30 sampai 34, ininya 32. Berarti dia nilai tengahnya 34 34 dikurangin 30 dibagi 2 ya. Dibagi 2 kan ketemu 4, dibagi 2 kan ketemu 2. Nah, nilai tengahnya berarti 30 tambah 2, 32 ya kan.
30 ditambah nilai tengah. Jadi di antara 30 sampai 34 kan nilai tengahnya adalah 32. Ya enggak? Ya kan? Karena dia selisih 30, 31, 32, 33, ya kan? Nah, ini nilai tengahnya. Ada 4 tuh, 2, 3, 4, ada 4 kolom. Tengah-tengahnya 32. 35 tambah 39 tengah-tengah 37. Nah, F1 kali X1 berarti 2 kali 32 ketemu 64, ya. Bisa diikuti ya. X2 ini nilai tengah. Ya, jadi F1 kali X1. Nah, terus itunya dari mana ya? Jadi kita harus cari nilai rata-ratanya dulu ya. Jadi di sini FI kali X1 itu kita tambahkan ya semuanya, ketemu 1770 dibagi 40. Ya, ketemulah 44,25. Inilah nilai rata-ratanya. Jadi ini dibagi ini. Nah, ketemu 44,25, terus X1 dikurang X rata-rata. Berarti misalkan nih 32 dikurang 4425, ya, ketemu dia 12,25. Kemudian 37, ya 37 dikurang 44,25 kurang 7,25,
dan seterusnya. Nah, itu kan karena nilai mutlak, jadi yang di sini negatif, ini jadi positif. Ya. Kemudian dikalikanlah 12,25 itu dengan frekuensinya. Frekuensinya ada 2 di sini. Ya, jadi 2 dikali 12,25 ketemu 24,5. 7,25 dikali 6 ketemu 43,5 dan seterusnya ditambahkan. Nah, rataan simpangan adalah ini F1 X1 ini 181 dibagi 40 ya, ketemu 4,525. Jadi kalian bisa runut step by step ya. Yang penting kalian tahu X1 itu nilai tengah ya. Kemudian tinggal dikalikan, dijumlahkan, dibagi 40 ketemu ini penjabarannya, mencari X rata-ratanya. Nah, rata-ratanya ini adalah dari 32 dikurang 44,25 ya, ketemu minus 12,25 ya. Kemudian dan seterusnya seperti itu. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita. Nanti PowerPoint-nya Bapak bagi, kemudian rekamannya juga Bapak bagi. Terima kasih untuk kehadirannya, meskipun hanya Nana yang aktif. Fitri, Eka, ya, Endang, Emi, makasih. Susanti juga. Mugi semoga besok keadaan lebih baik. Ya, nanti lihat di rekaman aja ya, nanti di YouTube nih. Oke, Wan An, selamat malam, selamat bubuk ya. Eka, jangan galau. Bye bye, good night. Mimpi buruk nanti. Bapak bukan Afgan ya, Bapak Afgran. Jangan takut. Itu cuma angin dan jendela. Ya. Dah.